Oke, 17 April 2024 kita melihat bahwa XAUSD saat ini masuk dalam zona konsolidasinya lagi ya, tapi konsolidasinya saat ini jauh lebih lebar. Kalau misalnya kita lihat rentangnya, ini kan berarti dari sini sampai ke atas ini ya, this one. Ini adalah rentangnya, peningkatan 1% lah. Dan penurunannya pun juga sama, supposedly 1%. Nah, teman-teman bisa perhatikan hanya seperti ini aja rentang pergerakan dari XAUSD. Dari momen hari Selasa kemarin ya, sampai dengan hari Rabu ini. Nah, kondisi seperti ini apa yang terjadi? Ya berarti dia masuk dalam zone yang sama. Dia masih akan retest dalam zone yang sama. Dan teman-teman itu bisa memperhatikan zone terbaiknya. Jadi zone terbaik untuk nge-sell tuh di mana? Ya pasti adalah di highest-nya ini ya. Karena full liquidity di atas ini untuk yang pertama, ini 2400 ke atas. Tapi the next one, yang mana lagi kalau misalnya kita ngomongin about the other one, ya berarti adalah di sini, which is ini adalah area terakhir ya, yang dia berusaha hit tapi nggak berhasil untuk breakout. Berarti full ini, di 2400 sampai ke 2394. Kalau misalnya kita kecilin lebih dalam lagi, misalnya kita kecilin seperti ini ya, nah this one. Jadi 2398, 2400 atau 2402 itu adalah gambaran ya, gambaran di mana liquidity-nya paling besar. Kenapa ya? Karena dia mampu menahan pergerakan lagi ya. Dia nggak bisa bergerak lebih tinggi daripada itu. Oke, nah ini adalah jangka panjangnya. Teman-teman bisa lihat jangka panjangnya ya. Liquidities ini adalah area sell dua-duanya. Tapi ingat, apakah yang disebut sebagai area sell itu hanya sebagai area sell? Enggak. Ketika nanti dia breakout area tersebut, misalnya dia breakout, dia naik lagi ke atas gini, dan dia breakout seperti ini, maka this one menjadi area buy. Area buy yang kuat buat kita untuk entry atau re-entry buy ya. Dan ini nanti saya akan marking. Kita kembali ngeliat yang kondisi sekarang dulu. Ini kondisi sama seperti kemarin teman-teman. 2379 ini adalah supportnya lagi. Ya, saya ulangin. 2379 ini adalah supportnya lagi. Dan if 2379-nya breakout ya, jika 2379-nya breakout ini, maka dia akan melanjutkan penurunannya. Artinya apa? Teman-teman bisa pasang buy limit. Seandainya dia nggak breakout nih, ini kan 1141. Anggap dia drop, tapi nanti closing di jam 11 dia nggak nge-breakout di 2379. Maka masih potensial untuk mengalami retracement dulu. At least teman-teman bisa dapat scalpingan buy. Tapi kalau misalnya dia breakout kemana? Kalau misalnya ini 2376 saya hapus, karena dia nggak ke 2376. Seandainya dia 2379-nya breakout, dia akan kuat turunnya lumayan kencang. Itu bisa ke 2374 sampai 2370. Jadi targetnya masih jauh di bawahnya. Ya, targetnya itu jauh di bawahnya. Kalau misalnya saya lihat sekarang, apakah saya akan bullish? Jawabannya bukan bullish ya. Tapi in short term saya sekarang memilih untuk fokusnya menjadi seller. Kenapa? Karena ini teman-teman. Data-data di sini. Fed Powell restrictive rates policy needs more time to work. Lalu juga Powell suggests interest rate could stay high for a longer period. Dan ini hampir sesuai dengan videonya, saya belum upload ya. Tapi ini adalah hampir sesuai dengan kemarin yang saya baca bahwa kemungkinan besar suku bunga itu akan diturunkan pada bulan September. Which is memperkuat yield dari US Treasury. Jadi memperkuat dia punya obligasi dan memperkuat juga posisi US dollar. Dan itu akan cukup sulit ke depannya bagi XAUSD. Kecuali kita ada Black Swan Effect lagi, semisal ada ketegangan lagi, perang dan lain sebagainya, baru bisa. Tapi selain itu nggak akan bisa menunjukkan adanya perubahan. Nah sekarang teman-teman perhatikan ya, 2379 ini adalah base yang teman-teman ingin trade. Dengan 2388 ini adalah upwards-nya. Ini adalah area atas yang teman-teman juga ingin trade. Artinya apa? 2379-nya breakout drop ke bawah, dia lanjut ke 2374, 2388 dia breakout, dia akan masuk ke 2390-an lagi. Jadi 2392, 2396, 2397. Seperti itu. Ya. Dan apa yang perlu kita lakukan? Simple. Ya, teman-teman bisa pilih untuk memastikan bahwa tidak berhasil breakout-nya di M30 atau di H1. Seandainya teman-teman ingin take risk duluan, teman-teman bisa cari konfirmasi, jadi teman-teman turun misalnya ke M30. Nah, di sini sudah mulai melandai, ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, dan berupaya untuk ngehit dari 2379. Apabila nggak breakout, maka teman-teman entry buy, at least teman-teman bisa dapat profit 2383, 2384, atau 2382 lah, lumayan. Kalau misalnya kita turunin ke 15 menit, it's also the same ya, Konfirmasinya kapan ya? Konfirmasinya saat dia breakout salah satu ini. Jadi kalau di lower time frame kan teman-teman bisa ngeliat ya bahwa di sini dia
kita kalau cuma ambil di body-nya aja ya, di close body-nya aja, maka kita akan ambil di daerah ini aja. Artinya apa ya? Ini adalah momentum dia consolidating dalam waktu 15 menit terakhir. Consolidating sebelum nantinya volume mengalami penguatan. Oke, ini usaha saya gedein seperti ini di H1-nya. Jadi in the long term, apa yang saya perhatikan, in the long term saya tetap akan bullish ya, in the long term saya tetap akan bullish. Tapi in the short term saya akan mulai mencari sell-sell yang cukup baik ya, sell-sell yang cukup signifikan. Di sini teman-teman bisa perhatikan juga bahwa trend line, ini trend line minor ya, saya tariknya dari H1 aja, itu masih di atasnya, masih mengalami penguatan. Dan apabila nanti dia ngehit kembali, mungkin di kisaran 2356, 2354, itu adalah area yang baik buat kita nge-buy kembali. Sehingga swing low yang di 2363 ini akan menjadi area medium risk, masih tetap sama dia medium risk, sembari saya melihat pergerakan dari volume yang timbul. Kalau misalnya kita perhatikan dari MACD-nya ya, teman-teman lihat di sini dead cross. Dead cross-nya terjadi ketika crossing di sini ya, nih dead cross di sini. Crossing dengan volume yang mengalami penguatan dari sellernya, dan RSI-nya juga masih di atas 50. Artinya masih ada kekuatan bayarnya, walaupun momentum masuk untuk kembali jenuh jual itu terbuka lebar. Ya, jenuh jual itu untuk terbuka lebar. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman perhatikan MACD-nya semakin kencang turun, dibantu dengan breakout price action 2379, which is ini nanti ada change of character, lalu dibantu dengan RSI yang mengalami penurunan di bawah 50, itu kita bisa langsung sell continuation. Pun juga kalau misalnya nggak ada perubahan sama sekali dan dia ngehit 2379, lalu dia close di atas 2379 atau pas di 2379, teman-teman bisa speculative buy, jadi teman-teman buy high risk untuk cari profit scalpingan at least dapat 30-40an pips. Itu jauh lebih better yang bisa kita lakukan sekarang. Sampai kapan? Sampai nanti, sampai masuk di momentum news ya, apalagi tadi ada news GBP dan juga ada Euro. Sampai pada saat itu baru kita bisa ngeliat perubahan momentum yang ada. Cuman untuk sekarang consolidating seperti ini teman-teman bisa manfaatkan aja ya. Untuk naik dan turunnya lumayan, teman-teman bisa manfaatkan buy dan sell sampai nanti ketika kita harus ride the wave.